Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur tidak terasa kita sudah menginjakan kaki di minggu ketiga di tahun ini di bulan Januari. Kita bersyukur Tuhan setia dalam kehidupan kita. Kita masih bisa berkumpul hari ini. Kita akan siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, hari ini anugerah-Mu besar bagi kami. Kami masih diberikan nafas hidup, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke bait-Mu, menikmati hadirat-Mu. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Bapa. Layakan kami selama ini memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Allah Roh Kudus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan kuasa, penuhi kami dengan urapan-Mu di dalam nama Yesus. Sempurnalah kasih karunia bagi kami Tuhan. Dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan penyembahan kita di hadapan-Nya. Tetap setia. Kami tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Walau badai, walau topan datang menerpa,
layankan seluruh hidup. Mampukan Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu.
kehidupan kami saat ini. Dan kami sudah terima kesembuhan, kelepasan, kebebasan daripada Tuhan saat ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami habiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar hanya Engkau saja Allah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau menyertai ibadah ini sehingga kami boleh menerima setiap berkat-berkat daripada firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau mengurapi mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Biar Engkau sendiri ya Tuhan yang berkata-kata bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru dari berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga teman-teman kami yang belum sampai di tempat ini. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang mengingatkan mereka untuk memiliki kerinduan datang mencari perkenanan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus.
Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sorak-sorai memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita memuji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Yang
sukacitamu memenuhi setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Meskipun di sekeliling kami sedang tidak baik-baik saja, meskipun banyak gelombang menghadang, meskipun angin ribut kencang, tapi kami tahu kami aman di dalam-Mu Tuhan. Dan kami mau terus setia Tuhan, terus setia mengikut-Mu ya Bapa ya. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami, Tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. ada saatnya yang kami hadapi
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik pagi hari ini. Kami siap menerima firman Tuhan. Kami siap ditegur. Kami siap untuk menerima segala perintah daripada firman hari ini atas hidup kami. Urapi berkati firman yang kami dengar ini Tuhan. Dan kami percaya firman ini firman yang hidup, yang bisa merubah seluruh paradigma pola pikir kehidupan kami. Karena firman adalah Injil kebenaran yang Tuhan berikan atas kami. Kami percaya, kami yakin bahwa kebenaran itu hanya datangnya daripada Yesus Kristus Tuhan. Ini kami Bapa, kami mau dengar. Kami siapkan seluruh tubuh jiwa roh kami untuk menghadap tahta surga yang mulia. Berkati kami semua, baik hamba, baik saudara-saudara yang ada di tempat ini, baik yang ada di YouTube. Roh Kudus, tahirkan hati kami, tahirkan hidup kami, supaya kami bisa menerima, kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingini atas seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini atas apa yang Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita mau belajar pagi hari ini, kita mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Karena firman adalah kekuatan kehidupan kita. Firman adalah sesuatu yang bisa membawa kita ke dalam dimensi-dimensinya Tuhan. Haleluya.
Ini minggu yang ketiga di bulan Januari ini adalah bulan yang awal daripada tahun ini. Kita percaya kasih karunia Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Coba kita baca di dalam 1 Tawarikh 22 ayat yang ke-19. 1 Tawarikh 22 ayat 19. Firman Tuhan saya baca, maka sekarang arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Amin. Kita tahu Raja Daud, sesudah Raja Daud, Raja Salomo membangun bait Allah. Yang saya mau katakan di sini bukan bait Allah yang ada di Yerusalem, yang ada di Israel sekarang, yang menjadi patokan utama atas kehidupan kita. Saya baca sekali lagi, sekarang, waktu ini, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Ini firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh. 1 Tawarikh 22 ini ayat ke-19. Firman Tuhan berkata hari ini kepada kita yang ada di tempat ini, mulai sekarang, saat ini, kita arahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak arahkan hati dan pikiran kita dan tubuh jiwa roh kita mencari Yesus yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya, maka sia-sialah pelayanan kita. Segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang kita mau lakukan tanpa ada perkenanan Tuhan atas itu, maka sia-sialah yang kita lakukan itu. Benar firman Tuhan hari ini, mulai sekarang kita pribadi-pribadi, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di YouTube, mulai saat ini, mulai mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Supaya apa? Tahun 2026, tahun penuaian, tahun berkat, dan tahun terobosan. Kita hadapkan wajah kita kepada Tuhan. Kita mulai meluruskan seluruh kehidupan, tatanan kehidupan kita untuk menghadap Tuhan yang kudus, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Supaya nyata jadi satu kenyataan di atas kehidupan kita, satu kenyataan atas keluarga kita, satu kenyataan atas pelayanan kita, satu kenyataan atas pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita, mau bertani, mau berdagang, apapun bentuknya, kalau kita arahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang mengatur, maka Tuhan yang membuat keberhasilan itu ada bagi orang yang percaya. Amin. Dan di sini Tuhan berkata, mulailah dirikan tempat kudus. Arti mendirikan tempat kudus adalah merubah seluruh karakter yang lama menjadi karakter Kristus Yesus. Merubah segala sesuatu
atas kehidupan kita yang tidak baik, menurut kita sendiri tidak baik, apalagi menurut Tuhan. Dan itulah yang harus kita rubah, dan itulah yang harus kita tinggalkan, karena kita mau membangun bait Allah yang sesungguhnya. Bait Allah itu apa, Pak Tok? Bait Allah ini adalah tubuh saya dan tubuh saudara. Itulah bait Allah yang sesungguhnya, bukan bait Allah yang ada di Yerusalem, bukan. Bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh, jiwa, roh saudara dan tubuh, jiwa, roh saya pribadi. Itulah bait Allah yang sesungguhnya, yang Tuhan mau buat, yang Tuhan mau bentuk, yang Tuhan mau dirikan menjadi bait-bait Allah yang kudus adanya. Maka daripada itu, supaya tabut perjanjian Tuhan, tabut perjanjian itu apa? Tabut perjanjian Tuhan itu firman yang hidup, supaya firman Tuhan itu bisa tinggal di dalam kehidupan kita. Haleluya. Hari ini Tuhan belajar mengatakan bahwa Tom, bangunlah bait kudusku atas kamu, atasmu Tom. Itu firman Tuhan. Ini perintah Tuhan mulai hari ini. Maka sekarang, itu tadi yang pertama. Maka sekarang bangunlah bait kudus Allah atas kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Supaya apa? Tabut perjanjian Tuhan itu tinggal. Supaya apa? Firman Tuhan bisa tinggal atas kehidupan saya dan saudara. Kalau kita tidak bisa membangun, kalau kita tidak mau, maka firman, tabut perjanjian Tuhan itu tidak bisa tinggal atas kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau adanya kudus. Tuhan mau adanya steril. Tuhan mau adanya tubuh, jiwa, roh ini berkenan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk itu Tuhan rindu tubuh, jiwa, roh ini sepadan dengan rencana Tuhan. Seluruh aspek kehidupan ini kalau tidak sepadan dengan rencana dan kehendak Tuhan, maka bait Allah belum bisa berdiri. Firman, bait Allah ini tubuh kita ini. Firman ini tidak bisa berdiri, tidak bisa berdiam atas bait Allah. Kenapa? Karena tidak selaras dengan kehendak Kristus Tuhan. Karena hati kita masih mendua. Hidup kita masih mendua. Artinya mendua di sini tidak mengutamakan Tuhan. Tuhan rindu mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan rindu seluruh kehidupan kita ini, Tuhanlah yang terutama. Supaya apa? Kalau Tuhan yang terutama atas bait Allah ini, atas tubuh kita ini, maka di sini dia berkata, perkakas Tuhan, artinya firman-firman yang hidup, karakter-karakter yang hidup, sifat-sifat Kristus yang hidup tinggal atas bait Allah ini. Haleluya. Bisa? Pasti bisa. Kenapa tidak bisa? Pasti bisa. Karena itu semua tidak jauh daripada kehidupan hari-hari kita. Itu menempel semua dengan kehidupan kebaikan, kemurahan, kasih,
pikiran, itu menempel semua di bait Allah ini. Jadi itu nggak ada yang jauh daripada bait tubuh kita ini, nggak ada yang jauh. Semua dekat, semua ada di dalam kehidupan kita. Kita mau pakai bait Allah ini untuk menempatkan perkakas-perkakas kudus itu apa tidak? Itu pertanyaannya atas kehidupan kita pagi hari ini. Jadi firman Tuhan berkata hari ini, perikop firman Tuhan berkata hari ini, hadapkanlah wajahmu pada Tuhan di dalam tahun penuaian berkat dan terobosan. Sekali lagi, hadapkanlah wajahmu pada Tuhan di tahun penuaian berkat dan terobosan. Kita harus menghadapkan wajah kita. Kita harus membuat bait Allah ini seturu dengan kehendak Tuhan. Serencana, sepikir, sekehendak dengan keinginan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi apa? Kita yang harus mempersiapkan diri kita. Contoh, kita tahu sekarang ini musim penghujan. Kalau kita tahu musim penghujan, apa yang harus kita siapkan? Ya payung. Untuk apa? Supaya kita tidak kena hujan. Sama. Sebelum Tuhan membuat sesuatu mujizat, penuaian, berkat, dan terobosan itu, kita harus siapkan dulu. Bait Allah ini, tempat kudus Allah ini, seperti yang Tuhan mau. Karena ini masih awal bulan, ini masih minggu ketiga dalam bulan Januari ini. Ini adalah dasar-dasar kita bisa melihat sesuatu yang spektakuler Tuhan lakukan atas pelayanan kita. Amin. Ada dasarnya. Apa dasarnya? Ya ini dia. Kita persiapkan ini, tubuh ini, kita persiapkan daging ini untuk menjadi tempat kudusnya Tuhan. Makanya waktu Raja Salomo membangun, sesudah dibangun itu bait Allah. Kalau kita di sini sesudah Salomo membangun gereja, maka keturunan daripada Musa dan keturunan daripada Harun menguduskan, mentahirkan seluruh perlengkapan yang sudah dibuat oleh orang-orang yang baik itu yang ada di dalam pelataran mezbahnya Tuhan, baik itu tempat kudusnya Tuhan, apalagi di sini perkakas-perkakas kudusnya Tuhan. Itu semua ditahirkan, semua dikuduskan supaya apa? Dia layak di hadapan Tuhan, seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan rindukan. Tuhan bilang sama Musa, kuduskan, tahirkan semuanya. Hari ini kembali lagi, maka sekarang arahkanlah hatimu, jiwamu untuk mencari Tuhan. Mulailah mendirikan tempat kudus. Arti mendirikan tempat kudus, merubah tubuh jiwa roh ini menjadi tempat kudusnya Tuhan. Bukan tempat kudusnya lagi manusia lama kita. Kita sudah dibarui, kita sudah dikuduskan, kita sudah ditahirkan. Kalau Tuhan sudah mentahirkan, kalau Tuhan sudah menguduskan kita, kenapa lagi kita sebagai manusia mau membuat tubuh kita ini kotor? Saya rindu mulai pagi hari ini supaya tabut perjanjian Tuhan, perkakas-perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke hidup kita. Perkakas kudus itu adalah
perlengkapan di baitnya Allah. Perlengkapan baitnya Allah itu apa? Itulah sifat kita, karakter kita, pola pikir kita, perbuatan kita. Itu perkakas-perkakas yang kudus yang ada di bait Allah di Yerusalem. Sekarang ini, prakteknya di hari ini, itulah sifat manusia kita. Kalau kita hidup di dalam bentuk manusia lama, berarti kita tidak mau masuk ke dalam bentuknya, karakternya Tuhan. Aku masih baru, aku masih begini. Iya, kalau soal mati, bayi pun ada yang dipanggil Tuhan. Bayi sendiri pun baru lahir dipanggil Tuhan. Jadi kita tidak tahu kapan. Makanya hari ini tanggal 18 Januari 2026, maka sekarang arahkanlah hatimu, arahkanlah jiwamu, arahkanlah tubuh jiwa rohmu ini menghadap tahtanya Allah. Supaya apa? Perkakas-perkakasnya Tuhan, perkakas-perkakas bait Allah itu bisa tinggal atas kehidupan kita. Kita berkenan kepada Tuhan. Kita disukai sama Tuhan. Kalau kita disukai sama Tuhan, maka pasti tahun 2026 penuaian itu terjadi. Berkat itu berkelimpahan. Terobosan itu terjadi. Karena kita mengarahkan seluruh kehidupan kita ke bait Allah yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Maka daripada itu, perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Wow. Sekali lagi saya baca. Dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Tubuh kita ini didirikan bagi nama Tuhan. Itu bagi orang yang percaya. Kalau nggak percaya, ya nggak mungkin. Tapi bagi kita yang mengaku Yesus Kristus Tuhan sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, maka saya rindu mengatakan hari ini, tubuh kita ini adalah rumah Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Penolong yang Tuhan berikan buat kita bisa berperkara dengan segala keinginan dunia. Roh Kudus sanggup, lagu kita tadi berkata, karena kebaikan Tuhan lebih besar daripada dosa yang ada di bumi ini. Maka Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, Roh Kudus yang membuat kita bisa, Roh Kudus yang membuat kita mampu untuk mengalahkan dosa-dosa di bumi. Jadikan diri saudara dan saya menjadi baitnya Allah, tempat Roh Kudus berdiam. Jadikan diri saudara, jadikan bait Allah ini, jadikan rumah tubuh jiwa roh kita ini menjadi tempat perkakasnya Tuhan. Supaya apa? Tahun penuaian, tahun berkat, tahun terobosan terjadi dalam nama Yesus. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja Raja-Raja 3 ayat 16. Ini karena kita tadi sudah mendengar firman Tuhan supaya
penuaian terjadi, kita harus mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Oke. Tahun penuaian, tahun berkat. Kalau kita mau mengarahkan tubuh jiwa roh kita, kalau kita mau menjadikan tubuh jiwa roh kita ini menjadi miliknya Kristus Yesus, menjadi tempat berkas-berkasnya Tuhan, maka pasti kita menuai. Saya percaya itu. Maka satu lagi, yaitu terobosan. Terobosan itu berbentuknya apa, Pak Tom? Apa kita sanggup melakukan terobosan? Tidak juga. Segala sesuatu yang Tuhan mau katakan hari ini adalah datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang membuat, Tuhan yang melakukan. Bukan dengan kekuatan pribadi kita, bukan dengan bisanya aku, bukan dengan bisanya saudara. Oh, saya tanam ini, saya akan bikin ini. Bukan. Kita tanam pun kalau Tuhan tidak berikan hujan, tak jadi juga. Maka kembali lagi, kita buat dulu tubuh jiwa roh kita ini tempat perkakasnya Tuhan. Maka apapun kita lakukan, Tuhan berkenan, Tuhan lakukan. Ini contohnya. Untuk membuat satu terobosan. Ini terobosannya. Ini hanya berfungsi untuk terobosan. Untuk kita bisa menerima terobosan itu datangnya dari Tuhan. Kita hanya meminta. Coba kita baca di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 16. Firman-Nya demikian. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit. Ini peperangan antara bangsa Israel dan Yehuda melawan orang Filistin atau orang Moab di sini. Tapi karena kerajaan timur dan kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel itu berbeda. Tapi buat satu ini, perikop di atasnya adalah Yoram berperang melawan Moab. Yoram ini mengundang Raja Israel. Dan ceritanya, kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Yang mengatakan ini adalah Elisa, Nabi Elisa. Dibilangnya begini. Kemudian berkatalah Elisa, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan dapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Wow. Gak ada hujan, gak ada angin. Parit yang dibuat itu penuh dengan air. Itu terobosan apa bukan? Terobosan daripada Tuhan. Perbuatan Tuhan itu sendiri. Terus di sini, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Ayat 18. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Luar biasa. Mendatangkan air di gunung pasir tidak terlampau sulit bagi Tuhan. Coba, ini di padang pasir loh, nggak usah di padang pasir deh. Itu yang di sebelah tanah yang kosong itu aja. Kita gali parit di situ. Terus kita gali parit, kita bikin parit. Nggak ada hujan, nggak ada angin, penuh dengan air. Siapa yang bikin? Tuhan sendiri yang melakukannya. Dan di bawahnya ayat 18. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Mengisi air
air di parit-parit yang sudah dibuat untuk tempat minumnya Raja Israel dan Raja Yehuda untuk melawan Moab, Nabi Elia berkata, buat parit di sini, maka terisilah air oleh karena Kristus Yesus. Bisa kita sekarang, itulah perbuatan terobosan yang Tuhan bikin atas orang yang percaya. Kalau saudara-saudara baca nanti, itu pun gara-gara ada di situ Raja Yehuda. Kalau bukan karena Raja Yehuda, Nabi Elia tidak akan melakukan mukjizat itu. Berarti apa? Raja Yehuda yang Tuhan sudah tetapkan menjadi raja yang disenangi Tuhan. Jadikanlah diri kita menjadi manusia yang disenangi, manusia yang berkenan Tuhan atas kehidupan kita. Supaya apa? Parit kosong bisa diisi dengan air. Berkat, terobosan, penuaian, itu semua ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kapan waktunya? Mulai sekarang. Tergantung bagaimana kita menyikapi firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita berkata, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berencana ke depan untuk kemuliaan Tuhan saja. Dari segala sesuatu yang kita mau lakukan, biarlah Tuhan yang bekerja di dalamnya. Kalau Tuhan mau setujui, Tuhan lanjutkan. Tapi kalau tidak, Tuhan yang membuat pintu untuk membelok. Saya percaya, karena perkakas-perkakasnya Tuhan ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam hidup kita. Jadi sudah pasti, kemanapun kita pergi, makanya lagu yang terakhir, dimanapun aku berada, Roh Kudus ada. Roh Kudus itu perkakasnya Tuhan loh. Tuhan bilang, aku berikan Roh Kudus sebagai penolong atas kehidupan. Roh Kudus itu pribadinya Yesus Kristus yang menolong kita pada saat ini. Wow, keren Tuhan. Maka saya sangat kagum dengan ayat yang ke-18. Dan itu pun sesudah air diisi di parit-parit di gunung pasir. Ayat 18 berkata, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, mendatangkan air di parit-parit di gunung pasir. Perkara ringan bagi Tuhan, saudara-saudara. Kalau perkara ringan, apa sebenarnya masalah kita? Masalahnya yang sesungguhnya adalah perkakas-perkakas Tuhan itu tidak ada atas kehidupan kita. Perkakas Tuhan itu harus ada mulai sekarang. Makanya firman Tuhan dia di dalam 1 Tawarikh tadi, mulai sekarang isi perkakas kehidupan kita dengan perkakas-perkakasnya Tuhan. Satu ayat lagi, karena memang di dalam bulan ini kita harus berpikir, kita harus berkata-kata, kita harus menubuatkan sesuatu yang Tuhan sudah perkatakan atas pelayanan kita, atas pekerjaan kita, atas usaha kita. Kita harus perkatakan. Jika perlu setiap hari kita perkatakan. Kita baca di dalam Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 7. Wahyu 3 ayat 8.
Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Sebelum itu, Wahyu 3 ayat 8 ini, siapa yang bertelinga, Wahyu 3 ayat 8. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangka namaku. Jadi aminkan wahyu ini, karena di wahyu ini berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, kata Tuhan. Tuhan tahu segala pekerjaan jerih payah kita. Lihat, hari ini aku telah membuka pintu bagimu. Pintu apa? Pintu penuaian, pintu berkat, pintu terobosan. Dan katanya di sini, yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Ingat, pintu yang Tuhan sudah buat, maka sekaranglah isilah kehidupanmu dengan berkas-berkasnya Tuhan, alat-alat kudusnya Tuhan, maka pintu akan terbuka bagimu. Dan tidak ada yang bisa menutup pintu itu. Terus di sini dia kata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Itu yang penting. Kita selalu menuruti firman dan kehendak Tuhan. Kita isi tubuh kita ini dengan firman Tuhan. Kita isi hidup kita ini dengan berkas-berkasnya Tuhan. Sekali lagi saya tekan, berkas-berkas Tuhan itu adalah pola pikir, perkataan, perbuatan, kehendak, rencana. Itu semua berkas-berkasnya Tuhan yang diisi di baitnya Allah. Bokor-bokornya kehidupan, garpu-garpunya kehidupan, soal makan dan minum. Terpujilah Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Wahyu 3 ayat 8 ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah membuka, maka tidak ada manusia yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah membuka, mengatakan penuaian, berkat, terobosan, maka tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa menutup. Tinggal kita membuat keinginan Tuhan sepadan dengan kehidupan kita, sepadan dengan keinginan Tuhan. Ayat yang 22 di Wahyu 3 ini, ayat yang 22 dia berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Sekali lagi, siapa bertelinga. Kita di sini saya tahu semua kita punya telinga. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Dikatakan Roh ini. Firman ini adalah Roh. Maka segala sesuatu yang dikatakan Roh Kudus kita dengar, kita masukkan ke dalam hati kita supaya dia bisa membawa hasil yang sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu hari ini. Kau mengingatkan kami agar meneguhkan diri kami
Kami boleh mempersiapkan diri kami Tuhan dengan berkakas sehingga kami boleh menerima setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Roh Kudus untuk mempersiapkan diri kami semakin hari berkenan di hadapan Tuhan. Hari lepas hari kami boleh dibentuk, kami boleh diajari. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, hikmat mereka daripada Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan biarlah digenapi setiap janji-janji firman-Mu dalam kehidupan pelayanan beliau di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami. Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian kita. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala perbuatanmu. Saat ini telah kami dengar firman-Mu dari hamba-Mu Bapa, ya kami belajar Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Berikan hamba-Mu hikmat, marifat, pengetahuan, kepintaran lebih lagi Bapa. Pakai dia Bapa untuk menyampaikan kebenaran-Mu baik di YouTube, baik di tempat ini Bapa. Kami serahkan tubuh jiwanya ke dalam tangan kasih-Mu, berkati pelayanannya, berkati si anak, cucu mantunya Bapa. Biarlah Tuhan semakin hari dia bisa menyenangkan hati-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, sampai dengan RT, RW, RT Tuhan. Tuhan kami berdoa, berikan mereka takut akan Tuhan. Roh Kudus jamah hati mereka dimanapun pemimpin kami berada Bapa. Biar dia lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk daerah Depok Tuhan, wali kota, semuanya Tuhan, pemimpin di daerah Depok ini Tuhan. Mari Bapa, berikan juga mereka takut akan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan ini Bapa. Berikan hati mereka, tahirkan juga mereka Bapa. Berkati daerah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang mengatur ekonomi Indonesia. Indonesia adalah tangan-Mu Bapa. Berikan Tuhan hikmat berpemimpin kami untuk mengelola keuangan negara ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan kami juga bawa Tuhan umat-umat Israel, bangsa Israel dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, jamah mereka Bapa. Jadikan mata rohani mereka Bapa. Selamatkan mereka Bapa. Karena keselamatan itu hanya daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan, dan mereka juga menerima anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Dan kami juga memberkati Tuhan
setiap sembah-sembahan yang telah dikumpulkan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga memberkati saudara-saudara kami yang di YouTube Tuhan, biar mereka juga semakin hari semakin dikuatkan oleh kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini ucapan syukur kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Bangkit bersama-sama, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat, sukacita, damai, sejahtera yang daripada sorga. Ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.